hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, istilah saum di dalam Al-Quran ada dua macam. Pertama, saum, dan yang kedua, siyam. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih cenderung menggunakan kata saum untuk makna secara bahasa. Misalnya, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiyya. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah yang Maha Rahman untuk saum, kata Siti Maryam. Falan ukallimal yauma insiyya. Maka aku tidak akan berkata di hari ini kepada manusia. Pada ayat ini Allah menggunakan kata saum secara bahasa, menahan diri dari tidak berbicara. Allah juga menggunakan kata siam lebih cenderung untuk makna secara istilah syariat agama. Misalnya, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian as-siyam. Siyam di sini berarti bermakna secara syariat agama, tidak makan, tidak minum, menghindari syahwat mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, juga para ahli hadis dan ahli fikih menggunakan dua istilah ini untuk arti yang sama dan seimbang. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, lalu apa arti dari saum itu secara bahasa? As-saum huwa al-imsaku anis syai'i wa tarku lahu. Secara bahasa, saum adalah menahan diri dari melakukan sesuatu dan meninggalkannya. Jadi secara bahasa, saum adalah menahan diri, mengendalikan diri, mengekang diri dari melakukan sesuatu, bahkan meninggalkannya. Sehingga dari definisi ini, kita bisa mengambil makna pelajaran yang lain, bahwa saum mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Saum mengajarkan kita untuk memiliki kekuatan. Saum mengajarkan kita untuk berpikir sebelum melakukan sesuatu. Saum mengajarkan kita untuk merencanakan sebelum kita melakukan. Saum melatih kita untuk berhati-hati dan tidak sembrono. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, hendaklah kita saum di bulan Ramadan, bukan hanya mengendalikan dan menahan diri kita dari tidak makan dan tidak minum saja, tetapi lebih dari itu, saum mengajarkan kita agar kita juga menahan tubuh kita, menahan diri kita dari melakukan sesuatu yang tidak baik. Mata kita kendalikan dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah kita kekang, kita kendalikan agar tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata dusta, kata-kata fitnah, kata-kata gibah. Tapi justru kata-kata yang keluar dari lidah kita adalah perkataan yang bersih dan bermanfaat. Tangan kita jaga agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Kaki kita, diri kita, hati kita, bahkan nafsu kita, keinginan kita kendalikan untuk sesuatu yang tidak baik. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, inilah pelajaran dari saum yang Allah berikan kepada kita, sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Ahmad.
rubba shaimin hazzuhu min siyamihi alju wal atash, bahwa banyak sekali orang yang saum tetapi ganjaran dari saumnya itu hanya sekedar lapar dan haus saja. Banyak sekali orang yang saum tapi tidak punya balasan, tidak punya ganjaran apapun kecuali merasakan lapar dan haus saja. Ini artinya apa? Dia tidak memiliki pahala yang amal soleh menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara fikih dia sah saumnya, tetapi dia hampa dari nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur," barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan yang busuk, perkataan yang tidak baik, wal amala bihi, dan dia pun beramal dengan perbuatan yang buruk itu, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ayyashraba ta'amahu wa syarabahu, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka sungguh Allah tidak membutuhkan kepada saum orang tersebut dari menahan makan dan minumnya itu. Oleh karena itu, saum kita jangan menjadi sia-sia. Mari kita jaga diri kita, kita kendalikan diri kita, bukan hanya perut dari makan dan minum saja, tapi kita kendalikan mata kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, nafsu kita, diri kita. Bukankah salah satu sifat orang yang bertakwa, dari targetan orang yang saum itu adalah wal kaziminal ghaiza, orang yang bisa mengendalikan emosinya, orang yang bisa mengendalikan dirinya. Maka saum yang kita tunaikan di bulan Ramadan jangan hanya siam, tetapi juga melaksanakan saum. Bukan hanya menahan diri dari makan dan minum syahwat sejak terbit matahari sampai terbenam matahari, tapi juga kita kendalikan diri kita. Selamat beribadah saum, semoga menjadi amal soleh dan Allah berikan pahala bagi kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.